Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam catatan akhir pekan TVMU dengan tema New Normal, tetap disiplin. Tadi kita sudah mendengarkan bersama bagaimana pemerintah, masyarakat untuk saling saling sinergi bagi pemerintah untuk tegas dan masyarakat tentu harus sama-sama mengikuti apa yang telah disampaikan atau dihimbau oleh pemerintah terkait kebijakan New Normal ini. Bagaimana kita terus menjalankan protokol kesehatan yang disiplin. Dan Anda sesuai dengan tema kita New Normal, tetap disiplin. Sebelumnya bagaimana Anda melihat tentang persoalan New Normal menjadi kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini? Di tengah persoalan COVID-19 ini yang masih cukup tinggi di Indonesia, dan belum lagi kalau kita melihat pengaplikasian di berbagai negara terkait New Normal ini di saat angka pandemi COVID-19 sudah mulai menurun, baru pemberlakuan New Normal, dan belum lagi kita dihadapkan dengan isu gelombang kedua dari pandemi COVID-19. Nah, bagaimana Mas Yanda? Ya, saya kira betul Mas Iksan. Sudah di negara lain diterapkannya New Normal itu setelah grafik ke penyebaran COVID-19 ini menurun dan melandai di bawah. Di kita sebetulnya secara grafik masih menanjak, belum landai, belum mencapai puncak. Idealnya kita ini belum masuk ke fase new normal, belum masuk ke pencabutan PSBB. Tetapi mungkin pemerintah kita kewalahan karena tidak punya uang, sehingga mereka memaksakan diri untuk menerapkan kebijakan new normal ini untuk supaya ekonomi cepat bangun dan tergeliat. Saya dengar akan terjadi minus defisit anggaran pendapatan di pemerintahan kita itu semester kedua ini sekitar 7%, itu sangat dalam. Walaupun Ibu Menteri Keuangan kemarin mengatakannya 3%, kita sebetulnya menurut para ahli 7%. Artinya krisisnya akan terjadi krisis yang maha hebat. Oleh karena itu mungkin dengan sangat berat pemerintah kita pun menerapkan new normal ini, walaupun dengan risiko yang seperti itu. Kecuali kalau ada treatment lain dari aparat berkenaan dengan disiplin masyarakat, tetapi saya kira ini perlu ada evaluasi yang menyeluruh. Kita ini serba simalakalma, dilanjutkan PSBB, kemungkinan tidak akan cukup anggaran untuk membiayai bantuan sosial, tidak diberlakukan atau dicabut jadi new normal, pergerakan COVID ini tetap menanjak. Nah, inilah mungkin pertolongan Allah diperlukan. Doa-doa kita segera dipanjatkan, mudah-mudahan saja ini untuk kondisi kita Indonesia ada pertolongan yang luar biasa dari Allah, sebagaimana pertolongan diberikan kepada Nabi Ayub yang sangat menderita karena penyakit. Beliau berdoa pada Allah untuk hilang penyakit dan penyakitnya sama sekali hilang. Mungkin keajaiban seperti itulah yang terjadi. Menurut para peneliti seperti BIN, Badan Intelijen Nasional, pernah meramalkan akan terjadi puncaknya itu sampai Juli, mencapai 105.000 orang yang terkontaminasi, setelah itu baru menurun. Nah, kita pun ini sangat was-was berkenaan dengan muktamar yang akan diselenggarakan di Solo pada bulan Desember. Apakah nanti sudah reda atau belum? Sebab kita ini masih belum bisa memperkirakan. Kalau belum reda kemungkinan diundurkan atau pakai media online ya nanti waktu muktamarnya seperti ini. Ya, saya kira kita sangat was-was sampai hari ini karena diperkirakan sampai akhir tahun kita masih tetap penularan terjadi, sehingga siswa-siswi, murid-murid sekolah itu baru akan dipersilahkan masuk setelah tahun ajaran nanti bulan Januari 2021, bukan Desember sih. Oleh karena itu sekali lagi ini perlu
betul-betul kajian yang komprehensif dari pemerintah, dan juga perlu ada treatment yang luar biasa dari aparat keamanan untuk mendisiplinkan rakyat agar mereka mau mentaati protokol kesehatan. Anda mungkin terakhir ya, himbauan untuk pemerintah telah mengeluarkan kebijakan new normal dan kita saat ini menghadapi proses transisi dari PSBB menuju new normal, dan himbauannya kepada pemerintah dan masyarakat Indonesia secara umum dalam rangka menerapkan new normal dalam kehidupan sehari-hari serta tetap disiplin terhadap protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19. Pak Bin. Ya, terima kasih. Saya kira kepada pemerintah, kami menginginkan seriuslah dalam mengurus masyarakat ini, terutama menjaga keselamatan mereka. Usahakanlah betul-betul, pertama penyediaan sarana prasarana kesehatan, yang kedua juga diberikan santunan-santunan sosial yang bagi mereka yang dalam keadaan tidak mampu, secara adil dan transparan berdasarkan data-data yang akurat. Dan yang ketiganya ialah penerapan kebijakan new normal ini harus disertai dengan tindakan-tindakan yang mengedukasi masyarakat sehingga masyarakat menjadi mengerti. Dan kepada seluruh warga Muhammadiyah, kita tetap mengikuti edaran dari PP Muhammadiyah. Insya Allah edaran itu dilahirkan berdasarkan kajian-kajian para ahli. Di Muhammadiyah itu komplit para ahli dikumpulkan, baik ahli bidang kesehatan masyarakat, pandemi, virus, zoologi, termasuk juga bidang-bidang keagamaan, tarjih dan tajdid, untuk dipakai sebagai dasar pengambilan keputusan di PP Muhammadiyah. Sehingga lahirlah edaran-edaran yang 6 itu dalam rangka memberikan arahan pada warga Muhammadiyah untuk supaya mentaati protokol kesehatan, jangan percaya kepada isu-isu ataupun hoax yang disebarkan yang seolah-olah bahwa COVID ini adalah konspirasi, COVID ini adalah kepentingan pengusaha. Saya kira tidak usah begitu. Warga Muhammadiyah harus cerdas berdasarkan ilmu pengetahuan dan sains, dan percaya kepada apa yang diinformasikan oleh sains seperti itu. Oleh karena itu, PP Muhammadiyah tetap mengedukasi warganya agar mereka tetap waspada dan menghindari diri dari sesuatu yang membahayakan dirinya maupun orang lain. Itu mungkin Mas Iksan. Baik, terima kasih himbauannya terkait new normal menjadi salah satu kebijakan yang perlu kita laksanakan menghadapi pandemi COVID-19, dan tentunya seperti yang Ayahanda sampaikan, bahwa tetap disiplin menghadapi pandemi COVID-19 dengan menerapkan protokol kesehatan di tengah pandemi yang masih berlangsung. Dan seperti tadi, kita senantiasa juga berdoa agar Allah Ta'ala segera mengangkat pandemi ini, sehingga kita dapat kembali beraktivitas seperti sedia kala dengan tanpa kekhawatiran terhadap penyebaran pandemi COVID-19. Terima kasih Ayahanda atas waktu dan kesempatannya pada kesempatan kali ini dalam catatan akhir pekan. Ya pemirsa, itulah tadi perbincangan kita dengan tema new normal, tetap disiplin, dan seperti biasa terus saksikan catatan akhir pekan dengan teman-teman menarik dengan berbagai persoalan keumatan dan kebangsaan yang kita jawab bersama dengan menghadirkan perspektif dari Persyarikatan Muhammadiyah. Dan akhir kata pemirsa, saya Marsha ucapkan terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.